أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya ikhwah baca Al-Fusul fi Siratul Rasul. Qala rahimahullah wa amma Abu Sufyan. Abu Sufyan sahabat yang mulia. Abu Sufyan sahabat yang mulia, tapi di awal keislaman beliau termasuk musuh Nabi alaihi salatu wasallam dan memimpin perang di perang apa? Di perang apa? Di perang Uhud. Di perang Uhud selepas meninggalnya para pembesar kufar Quraisy di perang Badar. Abu Sufyan. Dan beliau yang pernah berjumpa dengan Hiraql, pemimpinnya Romawi, dan menjelaskan tentang bagaimana status Nabi alaihissalam. Dan beliau mengatakan kalau seandainya saya ini enggak takut dikatakan pendusta, saya akan berdusta atas nama Nabi. Beliau adalah gini, beliau. Tapi terus terang, dia adalah gini, dia adalah gini. Abu Sufyan radhiyallahu taala an, selepas keislaman beliau, kedudukan beliau selaku pemimpin dan pemuka masih tetap. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan waktu beliau sudah menang dan masuk Mekah, man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Masya Allah. Jadi rumahnya dia ini, dia apa ya ikhwah? Dinaikkan derajatnya. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Jadi dia pemuka, tetap pemuka. Islam demikian ya ikhwah. Islam itu demikian. Dia memuliakan siapa yang memeluknya. Islam memuliakan siapa yang berpegang teguh dengannya. Tidak menyangka seseorang itu tiba-tiba saya kalau menjadi kaum muslimin saya akan menjadi buntut, saya akan menjadi bawahan, enggak. Jangan suudzon dengan Islam. Islam selalu mendatangkan kebaikan. Abu Sufyan namanya siapa? Sakhr ibn Harb. Sakhr artinya batu besar, Harb artinya perang. Namanya Sakhr. Namanya adalah Sakhr, batu yang besar. Batu yang besar. Radhiyallahu taala an. Anaknya siapa yang ma'ruf tuh? Siapa anaknya yang ma'ruf menjadi salah satu pemimpin dan Amirul Mukminin? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah. Qala wa amma Abu Sufyan fa innahu balaghahu makhraju Rasulillah wa qasduhu iyyah. Sufyan sampai kabar kepadanya tentang waktu keluarnya Rasulullah. Dan tujuan Rasulullah adalah untuk bermaksud menemui Abu Sufyan, menghadang Ir yang sedang didampingi oleh Abu Sufyan. Sampai kabar kepada Abu Sufyan ini Rasulullah dan para sahabat sudah keluar dari Madinah, tujuannya untuk menghadang Ir yang kau sedang apa? Yang sedang kau pimpin. Kerumunan onta yang memikul banyak barang dagangan dan perbendaharaan. Qala fastajara Damdam ibn Amr al-Ghifari ila Makkah mustasrikhan li Quraisy bin Nafir ila 'irihim liyamna'uhu min Muhammadin wa ashabihi. Jadi tatkala Abu Sufyan mendengar atau sampai kepada beliau kabar tentang keluarnya Rasulullah dari Madinah bersama para sahabatnya untuk menghadang, langsung dia mengutus Damdam ibn Amr al-Ghifari kemana? Ke Mekah. Supaya Damdam ini memberikan kabar dan menyerukan kepada orang-orang kufar yang ada di sana, bangkitlah kalian semua menuju ke perbendaharaan kalian yang akan dihadang oleh siapa? Muhammad dan juga para sahabatnya. Karena tidak ada satu dari mereka-mereka yang di Mekah kecuali punya titipan di Ir tersebut. Punya titipan, sehingga sampai-sampai orang yang punya emas dititipkan, diinvestasikan. Insya Allah bisa berlipat ganda dengan keuntungan. Sehingga Abu Sufyan gak ingin hanya dia saja yang menghalangi. Karena cuma 40 atau 30. Dan mereka gak memiliki senjata seperti apa yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi gak imbang. Maka Abu Sufyan langsung mengambil langkah yang paling cepat, mengkabarkan orang-orang Mekah supaya mereka siap-siap berangkat membantu dan menjaga irnya mereka. Dan sebelum kedatangannya Damdam ya ikhwan,
disebutkan bahwasanya Atikah binti Abdul Muttalib, Atikah binti Abdul Muttalib ini istrinya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini Atikah ini yakni saudarinya. Atikah dia melihat mimpi ya ikhwah. Sebelum kedatangannya Dhamdham, 3 hari sebelum kedatangannya Dhamdham. Itu Atikah melihat suatu mimpi yang dimana mimpi ini mengesankan tentang kehancurannya orang-orang Mekkah dan kemenangannya Nabi Muhammad. Sehingga mimpi ini tatkala menyebar, mulailah tertancap kepada sebagian hati-hati orang-orang kafir yang ada di Mekkah. Artinya mereka semakin bimbang. Karena ini mimpi. Karena ini mimpi. Ini berbahaya. Bisa saja mimpi itu benar sehingga keberangkatan mereka bukan malah menjaga, akhirnya mereka malah menyambut kematian. Tetapi cerita tentang mimpi tersebut datang dari jalannya Ibnu Ishaq dari gurunya tapi tanpa nama. Dan kata Al-Baihaqi, kalau Ibnu Ishaq meriwayatkan dari seseorang tanpa nama, maka itu bukanlah hadis yang benar, bukanlah cerita yang benar. Tapi inilah yang masyhur, yang banyak diceritakan di kitab-kitab Sirah Nabawiyah. Qala wa balagha as-sarikhu ahla Makkah. Akhirnya sampailah ya ikhwah panggilan dengan keras kepada penduduk Mekkah. Artinya ini si Dhamdham berdiri di suatu tempat dan mengangkat suaranya dengan memanggil panggilan darurat. Panggilan darurat, al-latimah al-latimah, cepat, ini suatu musibah yang akan terjadi. Karena mereka sudah mengambil pelajaran ya ikhwah. Sudah mengambil pelajaran bagaimana Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya berhasil merampas perbendaharaan mereka di mana? Di Sariyah Nakhlah. Jangan sampai ini terulang lagi, karena ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak dan lebih berlipat. Jangan sampai kalian meluputkan. Latimah al-latimah ini artinya suatu panggilan yang berbentuk darurat, emergensi. Berangkat, selamatkan kalian punya apa? Perbendaharaan. Qala fanahadu musri'in, semuanya bangkit dengan bergegas. Wa au'abu fil khuruj, semuanya bergegas untuk apa? Untuk keluar. Semuanya berusaha untuk apa? Untuk memenuhi panggilan tersebut, sehingga di waktu itu manusia antara satu dari dua, antara yang keluar sendiri atau yang menggantikan posisinya orang lain. Pokoknya harus ada yang berpartisipasi, semua ikut andil. Antara yang keluar sendiri atau dia mengutus satu orang menggantikan tempatnya, menggantikan posisinya. Di mana orang-orang kufar Quraisy di waktu itu disebutkan bersiap-siap ya ikhwah, ini menyiapkan kendaraannya, ini membeli senjata yang baru, yang lain membeli onta yang terbaik, ini mengasah senjatanya. Semua itu ada yang mengatakan selama 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Persiapan. Ini artinya darurat yang akan mereka carikan solusi terbaik. Qala walam yatakhallaf min asyrafihim ahadun siwa Abi Lahab. Tidak ada yang tertinggal ya ikhwah dari para pemimpin dan pemuka orang-orang Mekah, satupun enggak ada kecuali Abu Lahab. Qala fa innahu 'awwada anhu rajula kana lahu 'alaihi dain. Tapi dia menggantikan posisinya satu orang, di mana satu orang ini berhutang kepada dia. Sebutkan namanya adalah Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Abu Lahab memberikan kepadanya utang sebesar 4.000 dinar atau 40 dirham. Jadi dikarenakan dia punya jasa kepada orang ini, khalas saya gantikan kau berangkat karena engkau punya utang kepadaku, berangkat kamu. Ini salah satu alasan kenapa Abu Lahab enggak ikut. Alasan yang kedua, Abu Lahab gemetaran dan ketakutan dengan mimpi yang disebutkan oleh siapa? Oleh Atikah yang tadi itu. Atikah mendatangkan mimpi yang sangat menakutkan. Akhirnya dia merasa takut, akhirnya mengutus salah satu orang yang menggantikan tempatnya. Tapi tatkala Ibnu Katsir di sini enggak menyebutkan sebab kenapa Abu Lahab enggak ikut, kecuali sebab dikarenakan dia punya orang yang menggantikannya, menunjukkan Ibnu Katsir memandang ceritanya Atikah apa? Cerita yang lemah. Qala wa hashadu mimman haulahu min qabailil Arab. Jadi mereka juga bukan hanya orang-orang Mekkah, tapi juga dipanggil orang-orang yang ada di sekitar Mekkah. Dari kalangan Bani Adi, dari kalangan Bani Zuhrah, dari kalangan siapa-siapa yang ada di sekitar Mekkah, semua dipanggil. Semua dipanggil untuk menjemput
al-'ir tersebut yang besar, perbendaharaan yang besar untuk menghadang Muhammad alaihi salatu wassalam yang telah mendatangkan agama baru yang bertentangan dengan agama nenek moyang. Qala wa lam yatakhallaf anhum ahadun min butuni Quraisy illa Bani Adi. Enggak ada yang satupun dari para kabilah yang ada di sekitar Mekah, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang centang, semuanya hadir kecuali Bani Adi. Bani Adi pada asalnya dia ikut. Pada asalnya mereka ikut. Sampailah mereka di suatu tempat yang dikenal dengan Thaniyatul Lafz. Mereka di situ tiba-tiba apa? Tiba-tiba mereka mengambil jalan menuju pulang ke Mekah. Di situ tatkala mereka pulang di waktu malam, di waktu sahur. Jadi sembunyi-sembunyi. Banu Adi asalnya ikut. Tapi tiba-tiba mereka mengambil arah pulang di waktu sahur. Ketemu sama Abu Sufyan, ditanya oleh Abu Sufyan, kalian ini apa? La'ir wala nafir. Kalian ini la'ir wala nafir. Kalian mau kemana? Kalian ini enggaklah berangkat untuk menjaga ir. Tidak juga kalian berangkat untuk bersama dengan nafir. Nafir itu tadi, panggilan tadi ini. Sehingga ucapannya Abu Sufyan dijadikan suatu perumpamaan. Orang yang nganggur enggak punya apa? Arah. Ant la fi'ir wala fi nafir. Ant la fi'ir wala fi nafir. Jadi enggak ada sama sekali arah yang bermanfaat bagi dia. Akhirnya mereka tetap apa? Tetap tetap bersikeras untuk kembali ke Mekah. Wa ila asalnya mereka ikut berangkat. Asalnya mereka juga ikut berangkat. Demikian juga Banu Zuhrah. Banu Zuhrah pada asalnya mereka ikut bersama orang-orang kufar Quraisy. Tetapi tatkala salah seorang di antara mereka yang bernama Al-Akhnas ibnu Syuraiq Al-Thaqafi berdiri sebagai khatib dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya kalau kalian berangkat untuk menjaga perbendaharaan telah selamat. Karena Abu Sufyan mengambil jalan yang lain sehingga enggak ketemu dengan Nabi Muhammad. Sehingga tadi Nil-'ir yang ingin dihadang oleh Nabi Muhammad telah selamat. Dan Banu Zuhrah melihat, sekarang kita ngapain tetap berangkat sama Abu Lahab ini? Ngapain sekarang? Dia sudah selamat. Dikarenakan ucapan ini, Al-Akhnas berhasil dia mempengaruhi kaumnya dan kembali semua dari kalangan Banu Zuhrah kemana? Ke arah Mekah. Kembali semua ke arah Mekah. Di mana disebutkan mereka itu di waktu itu jumlahnya 100, ada yang mengatakan 300. Ada yang mengatakan 300. Qala falam yakhruj ma'ahum minhum ahad. Jadi asalnya semua keluar. Kemudian mulailah rontok ya dari Banu Adi rontok. Dari Banu Zuhra mulai rontok. Jadi awal mereka itu 1.300 pasukan. 100 dari kalangan Banu Adi pulang. Sekitar 200 dari kalangan Banu Zuhrah juga apa? Juga pulang. Sehingga tersisa 1.000 sebagaimana itulah yang terjadi di peperangan Badar. Demikian juga ya ikhwah, di antara para orang-orang Mekah yang tidak keluar siapa? Al-Abbas, pamannya Nabi. Uqail dan juga Talib, itu keduanya keduanya adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Keduanya juga apa? Juga tidak ikut. Asalnya ketiga orang ini tidak ikut semua. 3 orang ini pada asalnya tidak ikut semua. Demikian juga di antara yang tidak ikut Umayyah bin Khalaf. Dikarenakan Umayyah bin Khalaf telah dikabarkan oleh Sa'ad ibnu Zaid atau Sa'ad ibnu Mu'adz bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabat akan membunuhmu. Ini di awal-awal ikhwah, masih belum lagi kejadian perang Badar. Di situ Umayyah bin Khalaf merasa khawatir dengan ucapan tersebut, tetapi dengan desakannya Abu Lahab, kalau engkau sampai tidak ikut, banyak orang juga tidak akan ikut. Kamu tetap berangkat. Akhirnya dia berangkat, istrinya mengingatkan, bukankah kamu lupa dengan ucapannya orang Ansari, Sa'ad ibnu Mu'adz sudah mengatakan kepada engkau, bahwasanya orang-orang Madinah akan membunuhmu. Maka Umayyah bin Khalaf berusaha untuk menghiasi amalannya dengan ucapan, saya akan keluar sedekat aja, habis itu saya pulang. Jadi mereka ini asal usulnya apa? Gak ikut tapi dipaksa untuk keluar. Demikian juga tadi Abbas, Talib, Uqail, 3 orang ini dari kalangan Banu Hashim. 3 orang ini dari kalangan Banu Hashim. Nabi Muhammad juga dari kalangan Banu Hashim. Tapi asal usulnya 3 orang ini tidak ikut, tapi dipaksa oleh Abu Lahab. Karena Abu Lahab di suatu ketika tengah perjalanan berjumpa dengan Nabi Muhammad di Badar, dia mengingat, celaka kalian, kenapa kalian tinggalkan segelintir dari kalangan Banu Hashim di Mekah? Kalau seandainya Nabi Muhammad ini menang, mereka akan selamat dari kematian.
Kalau seandainya kita berhasil mengalahkan Nabi Muhammad, mereka di suatu waktu mungkin apa? Mungkin mengambil kedendaman mereka karena dibunuhnya salah satu dari Banu Hashim. Jadi jangan ditinggalkan 3 orang. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari Mekah dengan secara terpaksa, bukan kehendak. Abbas keluar bukan karena kehendaknya. Demikian juga 2 saudara Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Thalib, yang kedua siapa? Uqail, pun bukan karena kehendak mereka tapi dipaksa oleh Abu Lahab. Qala wa kharaju min diyarihim. Mereka keluar ya ikhwah. Mereka itu keluar dari rumah-rumah mereka, dari kampung halaman mereka. Sebelum mereka keluar, tahu, mereka berpikiran seperti ini. Bukankah antara kita dengan Banu Kinanah ada riwayat kedendaman dalam peperangan? Sehingga mereka khawatir jangan sampai kita maju ke depan ke arah Madinah, tiba-tiba Banu Kinanah berbelok ke belakang sehingga memerangi kita. Ini salah satu hal yang bisa menghambat perjalanan mereka. Akhirnya subhanallah disebutkan oleh para ulama bahwasannya di situ iblis langsung menjelma sebagai Suraqah ibnu Malik al-Mudliji, yang dimana dia salah satu pemukanya orang-orang Banu Kinanah. Seraya mengatakan inni jarul lakum, saya akan menjaga kalian, saya penjamin kalian. Kalau memang dari arah belakang, dari arah punggung terjamin, nggak tersisa kecuali maju ke depan. Wailah asalnya mereka agak sedikit goyang karena khawatir Banu Kinanah jangan sampai dari belakang. Qala kama qala Allah Ta'ala, wa kharaju min diyari, mereka keluar dari rumah-rumah mereka, dari kampung halaman mereka, kama qala Allah Ta'ala bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah, mereka keluar dalam keadaan batar, penuh dengan rasa sombong. Wari'an nas, sombong dan juga memperlihatkan kepada manusia tentang keberanian mereka, tentang banyaknya pengikut mereka, tentang besarnya persenjataan mereka. Ri'an nas wa yasudduna an sabilillah, keluarnya mereka itu untuk menghalang-halangi dari jalan Allah, dari agama Nabi, dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka keluar disebutkan dengan sekelompok para wanita yang ditugaskan untuk memainkan rebana. Di situ mereka akan menegakkan minum-minuman keras. Di situ disebutkan oleh para ulama jumlah mereka sekitar 1.000 dan mereka memiliki 100 ekor kuda. Di situ ada jumlah ontah yang tak terhingga. Wallahu alam berapa jumlahnya. Kalau ontah enggak terhingga. Kalau Rasulullah cuma punya 2 ekor kuda, kalau ini berapa? 100. Jadi mereka itu sangatlah memiliki perbendaharaan yang sangat besar, persenjataan yang sangat banyak. Qala wa aqbalu fi tahammulin wa hanaqin 'azimin 'ala Rasulillah wa ashabih. Mereka berangkat menghadap kepada Nabi Muhammad dalam keadaan menyimpan kedendaman, menyimpan kemarahan yang sangat besar kepada Nabi dan juga para sahabatnya tatkala mereka menginginkan untuk mengambil perbendaharaan mereka. Waqad asabu bil amsi Amr ibn al-Hadrami wal 'ir allati kanat ma'ah. Dan mereka enggak lupa dengan kejadian yang ada di Sariyah Nakhla di waktu Rasulullah berhasil merampas perbendaharaan mereka. Lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.